seorang tukang koran sederhana bernama Wendy, yang hidupnya penuh perjuangan di pinggir jalan, justru dipertemukan dengan seorang mahasiswi cantik bernama Anissa lewat sebuah kecelakaan di lampu merah. Siang itu, ketika sedang menjajakan koran, ia menyaksikan sebuah kecelakaan tunggal seorang wanita muda dengan motor metik merah yang terjatuh ke dalam selokan. Awalnya Anissa hanya menganggap Wendy sebagai penolong biasa. Tapi perhatian tulus pemuda lusuh itu mulai menyentuh hatinya. Siang hari itu, matahari seperti enggan bergerak, menggantung tepat di atas kepala. Wendy berdiri di perempatan, satu tangan menggenggam tumpukan koran, satu lagi sesekali mengusap keringat yang menetes dari pelipisnya. Topi oranye yang selalu menemaninya tampak sedikit miring, penahan panas ala kadarnya. Suasana jalan seperti biasa, bising, berdebu, tapi baginya semua itu sudah menjadi rutinitas yang ia jalani tanpa banyak mengeluh. Begitu lampu merah menyala, Wendy langsung melangkah cepat mendekati tiap kendaraan. Senyumnya ramah, suaranya lantang namun sopan saat menawarkan koran satu persatu. Namun ketertiban suara klakson mendadak pecah oleh rem motor yang berdecit keras. Semua kepala spontan menoleh, sebuah motor matic merah oleng dan langsung tergelincir ke selokan di pinggir jalan. Refleks, Wendy berlari menghampiri. Debu, tanah, dan cipratan air selokan beterbangan. Di dasar selokan yang becek, seorang wanita muda duduk sambil meringis, memegangi tangan kanannya yang tampak memerah. "Hei, kamu gak apa-apa?" teriak Wendy dari bibir selokan sambil turun perlahan. Wanita itu menoleh. Wajah cantiknya kotor oleh tanah. Rambutnya kusut terkena benturan. "Aduh, perih banget," gumamnya pelan. Dengan sigap Wendy membantu mendudukkannya lebih tegak. "Pelan-pelan ya. Motormu jatuh di sana," ujarnya sambil menunjuk ke arah motor yang hampir tenggelam dalam lumpur. Wanita itu menghela napas panjang, menatap motornya frustrasi. "Aku buru-buru banget tadi." "Buru-buru kenapa?" tanya Wendy sambil memeriksa lukanya sekilas. "Ada yang nelepon. Katanya aku dapat hadiah. Aku cuma mau cek saldo di ATM." Wendy terdiam sejenak. Ada firasat tak enak yang muncul dalam benaknya, namun ia menahan diri. "Kamu yakin bukan penipuan?" Gadis itu menggigit bibir ragu. "Entahlah, aku cuma pengen tahu benar atau enggak." Setelah memastikan wanita itu tidak terluka parah, Wendy mengangkat motor ke pinggir jalan. Saat ia menoleh lagi pada si gadis, ada sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Bukan hanya karena ia cantik, tapi ada kepanikan di matanya yang membuat Wendy ingin memastikan ia baik-baik saja. "Namaku Wendy," katanya memperkenalkan diri singkat. Wanita itu akhirnya tersenyum samar. "Aku Anissa." Begitulah pertemuan mereka, bermula dari sebuah selokan yang hampir kering di bawah terik matahari yang menyengat. Melihat tangan Anissa memerah, Wendy membuka kantong plastik kecil yang selalu ia bawa. "Ini harus dibersihin dulu," ucapnya lembut. Ia menuangkan air minum ke tisu, lalu menyeka luka itu dengan hati-hati. Anissa sesekali meringis, tapi matanya menatap Wendy. Ada ketenangan dalam sosok lusuh itu yang membuatnya merasa aman. Kaos hitam Wendy memudar, topinya tak lagi baru, namun pandangannya jernih dan penuh perhatian. "Sakit ya? Semoga nggak infeksi," ucap Wendy pelan. "Makasih ya Wendy. Aku tadi benar-benar panik," gumam Anissa menunduk. "Nggak apa-apa, tenang aja." Setelah selesai, Wendy berdiri. "Kamu mau aku bantu antar ke tempat tujuan?" Anissa tampak ragu, tapi akhirnya menjawab, "Aku cuma mau ke ATM di ujung jalan." "Ya sudah, aku boncengin pakai motormu." "Serius?" Wendy mengangguk mantap. Mereka pun berboncengan. Klakson kendaraan berlalu lalang memenuhi udara. Tetapi di antara keduanya justru ada keheningan aneh yang terasa nyaman. Wendy sesekali melirik Anissa yang diam dengan pipi memerah, entah karena panas matahari atau karena gugup. Setibanya di ATM, Anissa berkata lirih, "Kamu baik banget, padahal kita baru kenal." Wendy tersenyum kecil. "Kalau orang butuh bantuan ya, bantu aja."
Anissa memandangnya beberapa detik, lalu tersenyum hangat. Pelan-pelan, aku jadi pengen kenal kamu lebih jauh. Ucapan sederhana itu membuat dada Wendy terasa hangat. Seolah untuk pertama kali dalam waktu lama, ia diingatkan bagaimana rasanya diperhatikan. Tak lama Anissa keluar dari ruang ATM dengan wajah lega. Untung saldonya masih aman, katanya menghembus napas lega. Syukur, jawab Wendy ikut tersenyum. Mereka duduk di trotoar di bawah pohon yang daunnya gugur diterpa angin panas. Wendy menaruh tumpukan korannya di sebelahnya, sementara Anissa masih memegangi tangannya yang perih. Kamu jualan koran tiap hari di sini? Tanya Anissa. Iya, dari pagi sampai sore. Kadang malam kalau belum habis. Capek sih, tapi ya ini hidup. Wendy tersenyum. Lelaki yang sudah terlalu akrab dengan kerasnya jalanan. Anissa terdiam menatapnya. Ada kekaguman yang perlahan tumbuh. Betapa berbeda hidupnya dengan kehidupan nyaman yang biasa ia nikmati. Langit mendadak berubah kelam. Awan hitam berlari cepat. Loh, kok mendung? Anissa menatap langit panik. Musim kemarau kadang malah suka bikin hujan, jawab Wendy ringan. Tak sampai 3 menit, rintik turun. Wendy berdiri cepat, lalu melepas topi oranyenya dan menaruhnya di kepala Anissa. Biar rambutmu gak basah. Anissa terkejut, tapi lebih dari itu ia terharu. Kamu malah kehujanan. Gak apa-apa, aku udah biasa. Hujan semakin deras. Mereka berlari ke emperan toko yang kosong, berlindung di bawah atap seng yang menahan air, tapi tak menahan dinginnya hembusan angin. Hanya beberapa sentimeter jarak mereka berdiri. Suara hujan mengisi ruang di antara mereka, tapi Wendy justru menangkap suara lain. Detak jantungnya sendiri yang tiba-tiba tak beraturan. Anissa melirik Wendy dari sisi matanya. Kamu punya pacar? Wendy menelan ludah, lalu menggeleng canggung. Belum. Anissa tersenyum tipis. Mungkin kamu cuma belum ketemu orang yang tepat. Wendy menatap derasnya hujan yang menari di depan mata. Dalam hati ia merasa, mungkin hujan hari ini bukan kebetulan. Rintiknya semakin rapat, menciptakan kabut halus di atas aspal yang menghitam. Di bawah emperan toko yang sudah lama tutup, ia dan Anissa berteduh, menunggu cuaca sedikit bersahabat. Udara berubah dingin, dan riuh kendaraan yang biasanya bising perlahan digantikan suara hujan yang menghantam atap seng seperti ribuan ketukan kecil. Anissa duduk di atas tumpukan kardus basah sambil mengelus pergelangan tangannya yang membiru. Wendy ikut duduk di sampingnya, jarak mereka hanya seukuran telapak tangan. Mata Anissa menerawang pada jalanan yang semakin sunyi. Lucu ya, gumamnya. Niatku cuma ke ATM, malah jatuh ke selokan, ketemu tukang koran, sekarang kehujanan bareng. Wendy terkekeh pelan. Udah digariskan kali, balasnya santai. Anissa tersenyum, lalu menatap wajah Wendy yang basah kuyup. Ada ketenangan di sana. Ketulusan tanpa pura-pura. Kamu kelihatannya sabar banget, ujarnya. Kalau enggak sabar, hidup di jalanan susah, Nisa, jawab Wendy pelan. Pelanggan suka marah-marah nggak jelas. Kalau ikut emosi, malah ribut. Keheningan sejenak. Hanya suara hujan yang jadi musik latar untuk dua orang asing yang tiba-tiba terasa dekat. Aku iri, kata Anissa tiba-tiba. Wendy menoleh, bingung. Iri sama apa? Kamu bisa nemuin kebahagiaan dari hal-hal kecil, jawabnya lirih. Wendy menatap dalam matanya. Mungkin kamu cuma belum sadar. Banyak hal yang kamu punya sebenarnya bernilai. Anissa terdiam, menarik napas panjang. Kamu ngomong kok kayak orang bijak. Bukan bijak, Wendy tersenyum kecil. Cuma sering mikir aja. Mereka tertawa. Aneh, basah, dingin, tapi hati terasa hangat. Justru dalam ketidaknyamanan itu, semuanya terasa nyata. Anissa tak lagi terlihat seperti gadis manja yang tadi panik di selokan. Di mata Wendy, ia berubah menjadi seseorang yang hanya butuh perhatian tulus. Sesuatu yang ia beri tanpa sadar. Hujan mulai melemah, berubah jadi rintik halus yang menetes dari ujung atap. Jalan masih licin, aroma tanah basah bercampur asap kendaraan yang mulai lewat lagi.
Anissa mendongak ke langit abu-abu dan mengusap pipinya yang dingin. Syukurlah reda juga. Wendy bangkit sambil menepuk celananya yang penuh noda. Aku antar pulang ya, tawarnya pelan. Anissa menggeleng. Kamu tinggal dekat sini? Iya, gang belakang pasar. Kenapa? Anissa menarik napas ragu. Kalau nggak merepotkan, aku boleh mampir dulu di tempatmu. Bukan lama, cuma nunggu bajuku agak kering. Wendy terkejut. Permintaan itu tak pernah melewati pikirannya. Gadis cantik dengan pakaian modis ingin datang ke kamarnya yang sempit. Tapi melihat Anissa masih menggigil, ia tak tega. Ya, ayo, tapi tempatku kecil banget, ucapnya jujur. Gak apa-apa, aku cuma butuh duduk sebentar. Mereka berboncengan menembus gang becek. Anak-anak kecil melirik heran melihat wanita cantik di belakang Wendy. Setelah 5 menit, sampailah mereka di sebuah kontrakan sederhana. Satu ruangan kecil, kasur tipis, rak buku bekas, dan tumpukan koran di sudut. Ini tempatmu? Tanya Anissa pelan. Dengan sedikit malu, Wendy mengangguk. Maaf, berantakan? Anissa duduk di tepi kasur dan menelusuri ruangan dengan mata. Enggak kok, nyaman malah. Wendy menuangkan teh hangat ke gelas kaleng dan memberikannya. Biar badanmu anget. Anissa menerimanya dan menyeruput pelan. Kamu sering sendirian di sini? Tanyanya lembut. Selalu. Aku yatim piatu. Hidup sendirian sejak umur 17. Anissa menatapnya. Ada kesunyian yang kuat dalam suara laki-laki itu. Kesepian yang tidak ia keluhkan. Kamu orang baik, Wendy. Wendy hanya tersenyum kecil, menatap uap teh yang berputar naik. Aneh ya. Anissa menatap gelas di tangannya. Tempat sekecil ini kok malah bikin aku lebih nyaman daripada rumahku. Rumahmu kenapa? Sepi, orang tuaku cerai, bisiknya. Ucapan itu membuat Wendy merasa sesuatu menghangat di dadanya. Rupanya, kesepian bisa ditemukan di mana saja, bahkan di rumah besar sekalipun. Aku boleh jadi teman ngobrolmu? Tanya Anissa pelan. Masa aku nggak mau? Jawab Wendy dengan senyum kecil. Percakapan mereka mengalir tentang harga koran yang naik, pelanggan pelit, dosen galak, makanan favorit. Untuk pertama kalinya hari itu, Anissa tertawa lepas. Tawa yang tulus. Wendy memperhatikannya. Rambut coklat yang masih basah membuat wajahnya terlihat lembut. Di momen itu, Anissa terasa berbeda, lebih dekat, lebih manusiawi. Nita, panggil Wendy pelan. Kalau aku nggak jadi tukang koran, mungkin aku pengen jadi penulis. Anissa menatapnya penuh keyakinan. Tulisan kamu pasti bagus. Cara kamu bicara aja udah bikin hati tenang. Keheningan jatuh lagi. Hujan benar-benar berhenti di luar sana, menyisakan aroma tanah yang menyejukkan. Wendy buru-buru mengalihkan tatapan, takut perasaannya semakin melampaui batas. Wendy, suara Anissa lirih. Aku boleh main ke sini lagi besok. Wendy terdiam sesaat, terkejut, namun tak sanggup menolak. Boleh. Kalau kamu nggak malu datang ke tempat kayak gini, Anissa tersenyum hangat. Di sini aku ngerasa aman. Keesokan paginya, Wendy bangun lebih awal dari biasanya. Ia menata koran di gerobaknya rapi, merapikan rambutnya dengan jari, bahkan semalam ia sempat mencuci topi orennya agar lebih bersih. Ada energi baru yang membuat langkahnya lebih ringan, meski ia belum tahu kenapa. Sekitar jam 9 pagi, suara rem motor Matix berwarna merah berhenti tepat di depan lampu merah. Di tempat Wendy biasa menghabiskan harinya. Senyum lebar langsung muncul di wajahnya begitu melihat sosok yang turun dari motor itu. Anissa, dengan wajah cerah dan sapaan riang, melambaikan tangan. Hai cowok bijak, katanya. Wendy terkekeh sambil membalas, hai juga cewek ceroboh. Keduanya tertawa lepas, sementara beberapa pengendara di sekitar memandang heran. Tapi Wendy tak lagi peduli soal pandangan orang. Kamu beneran datang? Tanya Wendy memastikan. Janji itu harus ditepati. Jawab Anissa mantap sambil mengeluarkan 2 bungkus nasi uduk dari tas kertas. Mereka duduk berdampingan di trotoar, makan sambil bercanda.
Dan entah kenapa Wendy merasa hari itu berbeda. Seolah ia sedang berada di dunia lain. Bukan lagi di perempatan panas dan bising, tapi di tempat di mana hidup terasa ringan. "Enak?" tanya Anissa. "Enak banget. Tapi kenapa kamu baik banget sama aku? Kamu naksir ya?" Goda Wendy setengah bercanda. Anissa cemberut pura-pura marah, tapi sudut bibirnya tetap tersenyum. Seolah menyimpan sesuatu yang belum berani diucapkan. Selesai makan, Anissa memandang Wendy penuh semangat. "Sore nanti kamu di sini lagi kan?" "Iya dong. Kalau gitu aku mau datang lagi. Aku mau bantu kamu jualan koran." Wendy melongo antara terkejut dan kagum. "Kamu serius? Kamu mau jualan koran di lampu merah?" "Kenapa enggak? Aku penasaran rasanya. Aku pengen lihat dunia kamu." Kata-kata itu membuat hati Wendy berdebar aneh. Takut sekaligus bahagia. Takut kehilangan, tapi bahagia karena hari-hari yang biasa kini jadi luar biasa. Sore pun tiba. Langit jingga keemasan menyelimuti perempatan. Anissa kembali datang dengan motor merahnya. Begitu ia berhenti, wajah Wendy langsung berbinar. "Kamu beneran datang?" ucapnya. "Aku kan sudah janji," jawab Anissa sambil mengambil setumpuk koran. "Ajarin aku ya." Dengan gugup Wendy menjelaskan, "Kalau lampu merah, tawarin korannya, tapi jangan terlalu dekat sama kendaraan." Anissa mengangguk, dan ketika lampu berganti merah, ia melangkah maju. "Koran, Pak, koran." Suara kecil tapi jelas. Beberapa pengendara memandangnya aneh. Ada yang membeli, ada pula yang hanya tersenyum tak percaya melihat gadis secantik itu menawarkan koran di pinggir jalan. Dari jauh, Wendy memperhatikannya. Bangga tapi juga cemas. Ia takut Anissa diledek atau diganggu. Namun justru sebaliknya, orang-orang tampak lebih tertarik membeli koran hari itu. Begitu lampu hijau menyala, Anissa berlari kecil kembali. "Seru banget, deg-degan tapi menyenangkan." Wendy ikut tertawa. "Hebat juga kamu, langsung laku banyak." Namun di tengah tawa mereka, beberapa pedagang sekitar menatap sinis. Tukang ojek di ujung jalan berbisik-bisik, membicarakan Wendy yang kini muncul dengan gadis cantik di sisinya. Wendy berusaha tak memperdulikannya, tapi hatinya terasa sesak. Ia sadar betul, dunia mereka berbeda. Terlalu jauh. Saat matahari turun, Anissa menatap Wendy yang tiba-tiba diam. "Aku senang hari ini. Tapi kamu kok kayak lagi kepikiran sesuatu?" "Aku cuman takut kamu malu berteman sama tukang koran." Anissa menatapnya dalam-dalam. "Aku gak peduli kata orang. Yang aku tahu, aku nyaman dekat kamu." Kalimat itu menancap dalam, dan justru membuat Wendy makin takut jatuh cinta. Hari-hari berikutnya berlalu cepat. Hampir setiap sore Anissa datang. Kadang membawa makan, kadang hanya duduk menemani sambil membaca koran yang tak terjual. Orang-orang mulai terbiasa melihat mereka berdua, meski sesekali masih ada pandangan miring. Suatu sore, langit kembali mendung. Anissa duduk di trotoar, menatap jalanan ramai yang tak pernah berhenti. "Win, suaranya pelan. Kalau aku bilang, aku suka kamu, kamu bakal percaya?" Pertanyaan itu langsung membekukan Wendy. Ia berhenti melipat koran dan menatap Anissa yang wajahnya serius, tapi matanya begitu lembut. "Kenapa kamu ngomong gitu?" "Karena aku tenang kalau dekat kamu. Baru beberapa hari kenal, tapi rasanya kayak sudah lama." Wendy menelan ludah. Ia memang menyukai Anissa. Bukan karena parasnya, tapi karena rasa hangat yang selalu datang bersamanya. Namun pikirannya tetap membumi. "Nita, kamu berpendidikan. Aku cuma tukang koran." Anissa langsung menggeleng. "Aku gak peduli itu. Aku cuma pengen bareng kamu." Wendy menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kamu ngomongnya sekarang. Tapi nanti kamu pasti nyesel. Dunia kamu terang. Dunia aku gelap. Kalau disatuin, salah satunya bakal padam." Keheningan jatuh. Rintik hujan turun, seperti mengulang hari ketika mereka pertama kali bertemu. Air mata Anissa ikut menetes, bercampur dengan hujan di pipinya. "Jadi aduh kamu nolak aku?" Wendy menahan perih di dadanya. "Bukan nolak, aku takut bikin kamu susah." Anissa berdiri. "Mungkin kamu yang terlalu banyak mikir." Lalu tanpa menunggu satu kata pun lagi, ia pergi.
meninggalkan Wendy berdiri sendirian, membiarkan hujan membasahi tubuhnya, dan menenggelamkan perasaan yang baru saja ia tolak. Hari berlalu sejak hujan dan kepergian Anissa sore itu, seperti hari-hari sebelumnya, Wendy masih berdiri di perempatan itu. Namun kini semuanya terasa tak lagi sama. Lampu merah berganti hijau dan kuning, klakson kendaraan bersahut-sahutan seperti biasa. Tapi di telinganya semua terdengar hampa. Seolah sejak Anissa tak lagi muncul, warna dunianya ikut memudar. Gerobak koran masih terisi penuh. Bukan karena ia gagal berjualan, tapi karena semangatnya sudah ikut pergi bersama gadis itu. Ia lebih sering melamun, mengingat senyum Anissa, candanya yang ringan, dan cara ia menyebut nama Wendy dengan suara menenangkan. Sore mulai merayap ketika matahari turun pelan di ufuk barat. Dan tepat saat ia hendak menyerah pada hening, suara mesin motor matic merah mendekat. Bunyi itu membuat jantungnya berdegup tak karuan. Wendy menoleh cepat, dan di seberang jalan, berdirilah sosok yang paling ia rindukan. Anissa, dengan kaos putih sederhana dan jeans, terlihat berbeda. Lebih dewasa, lebih kuat. Wendy tak bisa bergerak sejenak. Anissa melangkah mendekat, sampai akhirnya berdiri persis di depannya. "Aku pikir kamu sudah nggak mau ketemu aku lagi," ucapnya pelan. "Mana mungkin aku lupa," gumam Wendy dalam hati sebelum menjawab lirih. "Aku cuma takut kamu bakal menyesal." Anissa menggeleng mantap. "Aku sudah banyak mikir. Kadang cinta nggak perlu alasan ribet, Wen. Aku cuma mau bikin diriku bahagia. Dan itu berarti ada di dekat kamu." Kata-kata itu membuat semua keraguan yang dulu ia pegang runtuh seketika. Mungkin hidupnya memang jauh dari mewah, tapi perasaan ini nyata. Dan di hadapan Anissa, ia akhirnya tersenyum. "Kamu yakin sama aku gak bakal mudah?" Anissa menatap matanya dalam tanpa gentar. "Aku gak cari yang mudah, aku cari yang tulus." Tanpa ragu lagi, Wendy meraih tangannya, tangan yang dulu sempat penuh luka, tangan yang kini membuat masa depan terasa mungkin. "Kalau kamu siap, aku juga siap." Di tengah keramaian jalanan, lampu merah menyala, dan mobil-mobil berhenti. Seakan seluruh dunia ikut menjadi saksi dua hati, yang akhirnya berani jujur untuk saling memilih. Sore itu, satu eksemplar koran terakhir Wendy berpindah tangan kepada gadis yang diam-diam telah mengubah seluruh kisah hidupnya. Dan dari senyum kecil di wajah mereka, lahir keyakinan baru bahwa cinta tidak butuh istana untuk tumbuh. Kadang hanya butuh selokan, hujan, dan dua hati yang saling mengerti.